Di awal film, kita pun diperlihatkan dengan lokasi pintu masuk tanah rahasia kuno alias tempat yang sedang dituju oleh Lindong. Saat itu ada beberapa rombongan kultivator dari beberapa dinasti, salah satunya dipimpin oleh Hong Li dari dinasti Hong Huang, dan satunya lagi dipimpin oleh Yao Qing dari dinasti Yochuan. Setelah itu datanglah Si Kun dari dinasti Batu Iblis ke tempat itu, di mana dia ini adalah musuhnya Lindong di season kali ini. Si Kun yang saat itu dapat sindiran halus dari Hong Li perihal dinasti Batu Iblis kemarin, kenapa membuat buronan terhadap Lindong dengan begitu banyak pil nirvana. Namun mereka hanya buang-buang pil nirvana aja, yang pada hasilnya sih Lindong tak kunjung ditangkap. Malahan Si Xuan alias adiknya Si Kun lah yang tewas saat itu. Mendengar hal tersebut, Si Kun pun menyindir balik Hong Li. Kalau dia butuh pil nirvana banyak sih, Si Kun bisa ngasih tuh. Takutnya Hong Li bisa masuk ke tanah rahasia kuno tapi nggak bisa keluar hidup-hidup. Hong Li yang udah terlanjur malu karena sindirannya malah kena counter balik Si Kun. Di sini Hong Li menyombongkan sosok misterius nih yang akan membantunya di dalam tanah rahasia kuno nanti. Kata Yao Qing, mending mereka berdua berhenti ribut satu sama lain karena sekarang tuh pemegang kunci keempat masih belum datang. Di momen itulah Lindong pun datang bersama dengan Xiaoyan sebagai pemegang kunci keempat. Lindong yang menyapa ketiga rombongan dinasti masing-masing sambil berkata kalau kunci keempat ada di tangannya. Di sini Yao Qing pun meminta semua pemegang kunci untuk berkumpul di tengah. Namun karena Si Kun masih punya dendam kepada Lindong, mengingat di season sebelumnya dia menghabisi Si Xuan, saat itu juga Si Kun pun mulai nyari ribut dengan Lindong untuk membalas kematian sang adik. Lindong yang meminta Xiaoyan untuk tak perlu ikut turun tangan karena Lindong sendiri sih mau menguji kekuatannya pula. Apakah dirinya itu bisa melawan Si Kun yang berada di ranah nirvana tingkat 2, sedangkan ranah Lindong sendiri cukup sama tapi dia berada di tingkat 1. Tanpa basa-basi, Si Kun kala itu langsung satset nyerang Lindong dengan senjata andalannya. Tapi Lindong juga mengeluarkan senjata tombaknya pula. Orang-orang yang terpukau melihat kemampuan Lindong ternyata mampu menyaingi Si Kun. Di sini pengawal misterius Hong Li itu terlihat kesal. Kalau dilihat gelagaknya, mungkin dia itu adalah Lin Langtian yang menyembunyikan identitasnya. Di sini pertarungan Lindong melawan Si Kun yang makin panas aja karena mereka tuh saling menunjukkan kemampuan masing-masing dalam menggunakan senjata. Sampai akhirnya Si Kun pun terlihat mulai serius nih guys, di mana dia menggunakan teknik pedang langit iblis, sedangkan Lindong menggunakan teknik jari surgawi dengan kekuatan 5 jari. Yao Qing yang meminta Lindong dan Si Kun untuk menghentikan pertarungan mereka dulu karena tujuan mereka berkumpul di tempat itu adalah untuk masuk ke ruang tanah rahasia kuno. Kalau mereka mau baku hantam lagi, setidaknya mereka harus bekerja sama menggunakan kunci masing-masing dulu. Mendengar hal itu, Si Kun pun menghentikan pertikaian tersebut. Sedangkan Lindong juga tak keberatan untuk berhenti karena dari tadi tuh dia nggak mau nyari gara-gara pula. Satu persatu rombongan masing-masing dinasti yang mulai berkumpul di bagian tengah altar tanah rahasia kuno, mereka pun melihat satu sama lain dengan penuh kewaspadaan. Karena pihak satu sama lain tuh tak ada yang saling percaya.
Kemudian Youqing pun meminta masing-masing dari mereka untuk mengeluarkan kunci tanah rahasia kuno. Setelah itu altar di tempat tersebut pun mulai bereaksi kepada kunci tersebut. Semua orang yang udah pindah ke tempat ruang bagian dalam tanah rahasia kuno, tentu aja kejadian perpindahan ruang barusan tuh benar-benar pengalaman baru bagi mereka yang sangatlah memukau banget. Di sini Honglie yang merasa kalau ada banyak sekali harta tingkat atas siap untuk ditemukan, dia pun OTW pergi dan berpencar dengan rombongan dinasti lain. Toh juga kerjasama mereka hanya sebatas masuk bersama ke ruang tanah rahasia kuno. Youqing yang ngajak rombongannya pergi ke arah lain untuk menemukan harta tingkat atas lainnya. Di sini Lindong merasa familiar banget tuh dengan sosok pengawal misteriusnya Honglie. Namun perhatiannya kala itu teralihkan dengan keberadaan Shikun yang mungkin aja mau menyerang dirinya lagi. Namun untungnya Shikun lebih mementingkan berburu harta spiritual di tempat itu dulu. Baru nanti bisa balas dendam ke Lindong belakangan. Melihat orang-orang udah pada pergi masing-masing, Xiaodio pun keluar sambil berkata kalau tempat tersebut sepertinya cukup meyakinkan. Tentu aja tempat penuh misteri seperti ini tuh paling berharga biasanya adalah ruang pil, karena kemungkinan besar ada pil tingkat atas di suatu tempat. Untuk sekarang, Lindong hanya perlu mengikuti Xiaodio aja, karena penciumannya Xiaodio tuh bisa melacak bau pil yang enak dari jarak yang cukup jauh. Lindong dan kawan-kawan yang akhirnya sampai di pavilion penyimpanan pil tanah rahasia kuno, ternyata di sana tuh udah ada begitu banyak para kultivator dari berbagai dinasti yang berebutan pil nirvana. Tentu aja kalau di bagian luar pavilion pil ada barang berharga pil nirvana dalam jumlah yang banyak, pastinya di bagian dalam ada pil yang lebih berharga. Maka dari itu untuk bagian luar pavilion pil sih akan Lindong abaikan. Xiaoyan yang saat itu bertanya kepada Lindong kenapa nggak turun dulu untuk ambil pil nirvana secukupnya terus melanjutkan perjalanan. Kata Lindong sih hal tersebut sangatlah buang-buang waktu aja, karena bisa aja dia kehilangan kesempatan untuk memperebutkan pil tingkat atas di bagian dalam pavilion pil. Karena di bagian dalam sekarang sih pasti kultivator kuat udah bertarung di sana. Lindong yang saat itu melihat dua pria bernama Yansen dan Tianzhen sedang bertarung memperebutkan pil dalam tungku pavilion sana. Mereka berdua tuh anak buahnya Honglie dan Youqing yang saat itu dipercaya untuk mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati. Kata Xiaodio kalau dirinya bisa mendapatkan pil tersebut, maka bukan hanya bisa selamat dari maut aja, tapi bisa menyembuhkan makhluk apapun sampai pulih total. Maka dari itu, Xiaodio pasti bisa balik ke wujud setengah manusia seperti Xiaoyan kalau mengkonsumsi pil tersebut. Lindong yang berjanji akan mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati itu agar bisa memulihkan kekuatan Xiaodio. Di sini Xiaodio jadi terharu pula tuh, karena Xiaoyan berkata jika dia akan melakukan apapun demi bisa membantu Xiaodio jadi wujud manusia seperti dulu. Kemudian Yansen dan Tianzhen yang bertarung dengan sengit sampai mengeluarkan teknik andalan masing-masing. Lindong pun memanfaatkan momen lengah mereka untuk merebut pil reinkarnasi hidup dan mati. Walaupun sih pada akhirnya ya tetap ketahuan juga.
Setelah kemarin Lindong ketahuan Yansen dan Tianzhen kalau dia mau memanfaatkan pertarungan mereka berdua untuk merebut pil reinkarnasi hidup dan mati. Di sini Lindong langsung dikeroyok mereka berdua tanpa ampun tuh. Walaupun tadi mereka berdua berselisih, tapi kalau ada yang berniat mengambil pil reinkarnasi hidup dan mati itu, tentu aja mereka berdua tak membiarkan Lindong mendekati pil tersebut. Yansen yang melihat Lindong masih kerepotan melawan Tianzhen karena mereka berdua nggak mau ngalah satu sama lain. Di sini tuh Yansen berniat untuk mengambil pil reinkarnasi hidup dan mati itu, mumpung mereka berdua masih sibuk bertarung. Kemudian ketika Tianzhen menghalangi Yansen untuk mendekati pil itu, Xiao Diao pun nyuruh Lindong untuk menjauh dari sana karena di tungku tersebut ada energi kematian. Melihat tangan Yansen langsung buntung sebelah karena terkena energi kematian itu, di sini Tianzhen pun nyuruh para anak buahnya untuk menyerang kabut gelap dari energi kematian itu nih. Tentu saja karena energi kematian bukanlah kekuatan yang bisa disingkirkan dengan cara biasa, Xiao Diao pun berusaha nyari cara lain aja. Lindong yang disuruh Xiao Diao untuk mengamati lokasi sekitar sana, apakah ada bangunan yang mirip seperti tempat kendali tungku pemurnian pil. Di sini Lindong yang sadar ada satu tempat dengan jejak kekuatan spiritual yang cukup mencolok, dia pun memeriksa tempat tersebut nih. Karena dugaan Lindong kalau ada jejak kekuatan spiritual, pasti pemilik tungku itu dulu berada di sini. Xiaoyan yang saat itu merasa kecewa kalau bagian kendali tungku pemurnian pil itu sepertinya mengalami rusak di beberapa sudut. Di momen ini, Lindong pun berusaha memperbaiki tempat kendali tungku pemurnian itu nih guys. Di waktu bersamaan, energi kematian yang diserang rame-rame timnya Tianzhen kala itu sih mulai melawan balik, karena mereka mengusir energi kematian itu dengan paksa. Lindong yang berhasil memperbaiki tempat kendali tungku pemurnian pil itu, dia pun segera menonaktifkan energi kematian yang melindungi tungku tersebut. Setelah energi kematian itu benar-benar hilang, Lindong pun segera melesat kencang nih ke arah pil reinkarnasi hidup dan mati. Namun Tianzhen dan Yansen yang tak tinggal diam pun nyuruh semua anak buahnya di sana untuk menghadang Lindong. Yansen yang tak berkutik melawan Lindong karena dia udah kelelahan akibat tangannya buntung sebelah tadi. Di sini Lindong dihalang-halangi Yansen nih dengan cara menghancurkan satu persatu rantai yang menopang tungku pemurnian pil tersebut. Sampai pada akhirnya tungku pemurnian pil itu pun jatuh ke dasar magma akibat serangannya Yansen. Lindong yang saat itu langsung masuk ke dalam magma di sana untuk mengambil pil reinkarnasi hidup dan mati. Awalnya sih banyak yang mengira kalau Lindong ini bodoh banget. Namun ketika mereka melihat Lindong berhasil keluar hidup-hidup dan mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati pula, semua orang pun langsung menargetkan Lindong. Tapi mereka malah dikasih paham Lindong dengan simbol leluhur miliknya.
Lindong yang saat itu langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk nyari tempat persembunyian yang aman. Di sini Tianjin gak habis pikir aja tuh, kalau Lindong yang dari tadi dia remehkan itu ternyata punya kemampuan yang jauh di luar ekspektasinya. Kemudian Yansen yang nyuruh anak buahnya untuk mengejar Lindong, terlihat jika Lindong saat itu berhasil menjauh dari pavilion pil. Xiao Diao yang saat itu marah kepada Lindong karena dia tadi tuh terlalu nekat banget sampai nyebur ke api pemurnian pil segala. Kata Lindong, dia udah berjanji nih kepada Xiao Diao kalau dirinya tuh pengen balas jasa kepada Xiao Diao dengan cara mendapatkan pil tersebut. Mendengar hal itu, Xiao Diao hampir aja mau mewek nih di depan Lindong dan Xiao Yan. Karena Xiao Diao sendiri udah nggak sabar banget pengen punya wujud manusia lagi. Xiao Diao yang saat itu merasa kalau sekarang tuh bukanlah waktu yang tepat untuk mengkonsumsi pil reinkarnasi hidup dan mati, mengingat akan butuh waktu 1 bulan lebih untuk menyempurnakan tubuh fisiknya tersebut. Maka dari itu, mending sekarang mereka lanjut nyari harta berharga lainnya. Dimana Lindong sih setuju-setuju aja asal Xiao Diao tak keberatan untuk menunda proses pembentukan tubuh manusianya. Mereka bertiga yang menyusuri salah satu reruntuhan misterius di dekat sana, tapi hanya menemukan monumen yang sangat usang. Setelah dibaca oleh Xiao Diao, tempat tersebut dulunya tuh adalah aliansi Tiangang, di mana aliansi tersebut berisikan 108 sekte dengan 16 sekte pelindung. Sisanya ada 4 sekte agung yang punya otoriter tertinggi. Xiao Diao. Lindong yang saat itu punya firasat kalau di reruntuhan sana pasti ada seni bela diri kuno yang mungkin masih belum ditemukan oleh orang-orang. Dimana Xiao Diao pun meminta Lindong untuk selalu waspada saat masuk nanti nih guys. Karena Xiao Diao sendiri yang udah hidup cukup lama aja belum pernah mendengar aliansi Tiangang. Mungkin di dalam reruntuhan sana ada begitu banyak jebakan yang masih aktif. Lindong yang saat itu mendengar suara jeritan kultivator lain dari bagian dalam tempat sunyi itu. Di sini Lindong juga dibuat dilema nih, karena jalan masuk di belakang mereka barusan tiba-tiba aja menghilang tanpa jejak. Kemudian Xin pun beralih ke sumber suara jeritan tadi, di mana para anak buahnya Yao Jing terlihat sedang dikepung gerombolan makhluk roh. Lindong yang saat itu melihat para kultivator tersebut jadi incaran makhluk itu benar-benar tak membiarkan targetnya pergi dari sana. Di momen ini Xiao Yan pun merasa nih kalau harus melindungi Lindong sebagai tuannya. Namun serangan Xiao Yan tak bisa mengenai makhluk roh tersebut. Karena serangan fisik biasa sih hanya akan melewati tubuh transparan para makhluk roh itu. Lindong yang saat itu menggunakan kekuatan simbol untuk melindungi Xiao Yan dari serangan makhluk roh. Ternyata dengan kekuatan simbol sih benar-benar efektif banget nih untuk melawan makhluk tersebut. Setelah itu Lindong yang berniat ingin menyerang makhluk roh itu dengan teknik segel badai petir. Saat itu ada salah satu asistennya Yao Jing yang bernama Musha ikut bantuin nyerang makhluk roh itu.
Musha yang nyuruh rekannya untuk memeriksa teman-teman mereka yang barusan diserang oleh makhluk roh itu, ternyata mereka semua udah pada tewas tuh. Maka dari itu kedatangan mereka kala ini ternyata udah telat untuk membantu mereka saat masa-masa krusial tadi. Setelah itu Musha pun menyapa Lindong dan memperkenalkan dirinya itu, jika dia adalah master simbol dari dinasti Youchuan. Lindong yang saat itu dapat informasi dari Musha kalau mau nyari harta di reruntuhan sana tuh sepertinya cukup sulit. Karena mereka yang masuk ke dalam sana akan terjebak dalam formasi yang ada di tempat itu. Kata Lindong sih tinggal cari aja inti formasi berada, maka semuanya bisa keluar dari sana. Namun karena lorong di tempat itu selalu berubah-ubah mulu, maka dari itu akan lebih susah lagi untuk mencari inti formasi. Lindong yang saat itu pamit pergi kepada Musha karena dia ingin menjelajahi tempat itu sendirian. Di sini Musha nawarin kerjasama nih, di mana dia ingin ngajak Lindong nyari inti formasi bareng-bareng. Kalau mereka menemukan harta berharga, maka harta itu bisa dibagi rata masing-masing. Tentunya dengan menggabungkan kekuatan maka akan lebih menguntungkan saat menjelajah. 我倒是有个提议。抱歉，告辞。 Lindong yang tak ingin bekerja sama dengan siapapun karena berburu harta tuh punya hukum rimba sendiri. Siapa cepat maka dialah yang akan dapat banyak harta bagus. Mendengar hal itu, Musha pun tak memaksa Lindong untuk kerja sama nih guys. Namun ketika Lindong pergi dari sana, tapi Musha terlihat mulai jengkel dan bikin perhitungan dengan Lindong. Sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Setelah kemarin Lindong menolak kerja sama dengan Musha untuk pergi mencari inti formasi sendirian, di sini tuh Lindong dan kawan-kawan sampai di suatu lorong yang cukup aneh. Karena setelah diperhatikan dengan baik-baik belum ada petunjuk apapun. Tak lama kemudian jebakan formasi di tempat tersebut pun aktif, di mana Lindong dan kawan-kawan kala itu dipaksa harus menghindari kobaran api di sepanjang jalur. Setelah Lindong dan kawan-kawan berhasil melewati jebakan pertama dan belum sempat istirahat sama sekali, di sini jebakan selanjutnya di tempat itu langsung aktif nih guys, tanpa memberi kesempatan Lindong dan kawan-kawan untuk mengisi tenaga dulu. Saat itu lagi dan lagi mereka bertiga harus maju nih sambil menghindari dinding yang mulai bergerak acak. Tentu aja di momen ini yang paling enak tuh Xiao Diao karena badannya yang terbilang kecil itu. Setelah mereka bertiga berhasil melewati rintangan kedua dan sampai di lorong ketiga, ternyata jalur depan mereka tuh tiba-tiba aja tertutup dari jarak jauh. Yang mana tentu aja Xiaoyan pun bertanya-tanya nih apakah yang akan muncul. Saat itu dinding bagian atas mereka mulai turun dengan perlahan, sedangkan di bagian depan dan belakang muncul suatu formasi yang menyerang mereka bertiga dari berbagai macam arah. Lantai pijakan mereka yang saat itu mendadak jebol karena tekanan yang ditahan oleh Xiaoyan benar-benar kuat banget. Di sini Lindong dan kawan-kawan pun jatuh ke bagian lorong bawah tempat mereka menahan serangan formasi tadi. Saat itu mereka yang memperhatikan sekitar dan melihat ada orang-orang pada jadi batu. Seketika Lindong dan Xiaoyan pun langsung pasang posisi siaga lagi karena mereka tak tahu bahaya apa yang akan terjadi nanti. Xiao Diao yang meyakinkan Lindong dan Xiaoyan dengan indera penciumannya itu kalau di tempat tersebut tak ada jebakan apapun. Di sini Lindong dan Xiaoyan mulai merasa lega tuh, karena untuk sekarang mereka bisa menyusuri tempat itu sambil memeriksa lokasi tersebut. Namun yang bikin Lindong dan Xiaoyan penasaran, mereka ini beneran patung atau manusia sungguhan yang berubah jadi batu. Mengingat bentuknya tuh benar-benar seperti manusia asli. 看来这里应该没有什么危险。
Xiaoyan yang merasa tak percaya kalau semua itu bukanlah patung, melainkan manusia yang diubah menjadi batu. Di momen ini Xiao Diao berkata tuh kalau mungkin aja mereka dulu tuh emang manusia. Dugaan Xiao Diao sih mereka jadi batu mungkin karena ada yang menggunakan teknik terlarang. Setelah itu Lindong pun mendengar suara-suara aneh, di mana suara aneh itu adalah beberapa teriakan dari para kultivator yang jadi batu. Lindong yang bertanya kepada Xiaoyan dan Xiao Diao apakah mereka mendengar suara aneh barusan. Ternyata mereka berdua tuh nggak mendengar apa-apa dari tadi. Kata Lindong sih suara tersebut seolah-olah mau ngasih tahu dirinya suatu hal. Di sini Xiao Diao yang merasakan keanehan itu pun nyuruh Lindong untuk menjelajahi tempat tersebut menggunakan kekuatan spiritual untuk melacak jejak spiritual di tempat itu. Sampai pada akhirnya Lindong pun melihat kejadian di masa lampau tempat tersebut. Lindong yang mulai paham setelah melihat semua kilas balik kejadian ketika tempat itu hancur. Di sini tuh Lindong ngasih tahu Xiaoyan dan Xiao Diao nih guys, kalau tempat ini dulunya adalah sekte Baji, namun hampir hancur karena ada makhluk yang sama persis seperti di prasasti Dawang dulu. Kata Lindong, reruntuhan ini masih bertahan sampai sekarang karena ada sosok tetua yang menggunakan formasi kuat untuk melindungi tempat itu, yang tepatnya sih tak jauh dari sana. Setelah Lindong dan kawan-kawan sampai di tempat inti formasi yang membuat semua orang terkurung di reruntuhan sana, di momen ini Xiao Diao mulai paham tuh kenapa murid sekte Baji tadi pada membatu, yang mana mereka telah berkorban demi melindungi sekte Baji dari makhluk prasasti Dahuang. Maka dari itu tetua sekte Baji sendiri mengorbankan dirinya itu beserta semua murid yang rela mati demi menjaga agar makhluk tersebut tak menghancurkan alam lain, yang mana dengan formasi langit api nirvana. Lindong yang saat itu kagum banget dengan pengorbanan tetua dan murid sekte Baji yang rela mati demi melindungi alam semesta. Di sini Lindong akan menghentikan inti formasi itu nih guys, agar tubuh tetua tersebut bisa beristirahat dengan tenang. Awalnya sih Lindong menggunakan kekuatan simbol untuk menonaktifkan inti formasi itu tapi gagal, hingga akhirnya ketika Xiaoyan mau mendekatinya pakai cara kekerasan, justru hal itu malah memicu formasi makin jadi lebih kuat lagi. Lindong yang berusaha melindungi Xiaoyan dan Xiao Diao dengan kekuatan simbol karena ini adalah satu-satunya cara yang bisa menangkis serangan formasi itu. Kata Xiaoyan, dirinya yang biasanya udah terbiasa dengan panasnya api di sekujur tubuhnya masih merasa kepanasan aja nih kena api formasi tersebut. Di waktu bersamaan, simbol batu milik Lindong pun bereaksi dan melindungi Lindong dan kawan-kawan secara mutlak tanpa terkena sedikit pun formasi itu. Xiao Diao yang berkata kalau dirinya juga tak menyangka kalau simbol batu milik Lindong tuh bereaksi dengan inti formasi tersebut. Admin sendiri sih rada-rada lupa nih guys, simbol batu itu tuh Lindong dapetin dari mana? Karena ya banyak banget donghua yang udah dibahas di sini pula. Setelah itu Lindong pun menggunakan simbol batunya itu untuk membuat jalan pintas menuju inti formasi langit api nirvana, agar Lindong dan kawan-kawan bisa mendekati inti formasi tersebut.
Lindong yang akhirnya berhasil menonaktifkan inti formasi langit api nirvana dengan simbol batu miliknya itu, sekarang mereka tinggal masuk ke dalam pintu besar yang ada di balik inti formasi tadi. Entah di dalamnya itu adalah pintu keluar atau tempat harta berharga masih belum diketahui. Namun saat mereka mau masuk ke pintu tersebut, Xiao Dia pun merasakan ada yang datang dari belakang, di mana yang datang kala itu adalah Musha. 这话可是林动兄弟自己说的。穆沙兄，这便是你夺宝的手段吗？能将此处的法阵解除。 Musha yang saat itu tak membiarkan Lindong mendapatkan harta berharga di tempat itu, dia pun menggunakan kekuatan simbolnya di sana untuk mengendalikan patung batu yang ada di tempat tersebut. Tentu aja Lindong yang paham betul tentang teknik seperti ini tuh emang menyusahkan banget. Karena yang mengendalikan patung tersebut berada jauh dari jangkauan dan jaga jarak aman. Musha yang terus-terusan bisa membuat patung batu di sana bangkit lagi, walaupun udah diserang Lindong dan Xiaoyan berkali-kali. Di sini Lindong udah muak banget tuh dengan Musha, karena dari tadi dia berusaha menjauhi Lindong dan Xiaoyan dengan memanfaatkan patung batu di sana. Kemudian Lindong pun bekerja sama dengan Xiaoyan untuk melakukan serangan cepat agar Musha tak kabur-kaburan mulu. 你同时只能施展一种精神力能力，果然，小子，以为他不会让你再有机会操纵那些人像的。Xiaoyan yang udah siap siaga mau mukul Musha tapi mendadak nggak jadi, ternyata pertarungan mereka terhenti barusan tuh karena ada ledakan dari balik pintu batu besar di sana. Setelah itu muncullah sosok monster ukuran besar yang keluar dari balik pintu yang mau dituju Lindong tadi. 那是什么妖兽？ Xiao Diao yang menjelaskan kepada Lindong kalau monster itu adalah anjing naga iblis yang keberadaannya udah lama banget punah. Di sini Lindong malah khawatir banget tuh dengan Musha, mengingat karena monster itu udah mati dan bergerak karena formasi tadi dinonaktifkan, maka Musha bebas mengendalikan monster itu. Dan ketika Musha berniat mau menjadikan monster anjing itu jadi bonekanya, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Setelah kemarin Lindong dibuat panik oleh Musha yang berniat mau mengendalikan binatang anjing iblis, di momen ini sih situasi mulai menguntungkan Musha tuh. Di mana Musha berkata kalau Lindong yang dari tadi menyombongkan kekuatan, sekarang dia bukanlah tandingannya. Kata Lindong kalau Musha mau menang tapi digandong kekuatan anjing iblis itu, sepertinya Musha tak lebih jago dari seekor anjing yang ngadu kepada emaknya. Lindong yang kesulitan untuk menghancurkan simbol pengendali miliknya Musha yang ada di bagian kepala anjing iblis. Di momen ini Musha tak akan tinggal diam tuh kalau simbol pengendalinya itu mau dihancurkan oleh Lindong. Sampai akhirnya Lindong yang kesusahan untuk menyadarkan anjing iblis tersebut karena simbol pengendali itu dirancang Musha agar tak bisa dihancurkan Lindong. Musha yang mulai kesulitan untuk mengendalikan anjing iblis itu karena kekuatan spiritualnya mulai berkurang drastis nih akibat mengendalikan binatang sebesar ini. Di momen itu Musha pada akhirnya berhasil juga mengendalikan anjing iblis itu untuk kesekian kalinya. Melihat hal itu, Lindong pun nyuruh Xiaoyan untuk fokus menyadarkan anjing iblis tersebut
karena si anjing iblis pasti kesal dan akan menargetkan Musha setelah berhasil lepas dari kendali itu. Musha yang saat itu meremehkan teknik jari surgawi kekuatan penuh Lindong sambil berkata kalau teknik tingkat manifestasi bukanlah tandingan anjing iblis tersebut. Saat itu serangan jari surgawi Lindong berhasil ditahan oleh Musha nih berkat kekuatan penuh anjing iblis itu. Namun tujuan Lindong bukanlah mengalahkan anjing iblis itu duluan, melainkan dia mau memisahkan Musha dari anjing iblis tersebut. Lindong yang menghajar Musha tanpa memberikan jeda sedikit pun untuk mendekati anjing iblis di sana, karena kalau dia berhasil mendekati anjing iblis yang susah payah dihadang Xiaoyan, maka upaya mereka barusan akan jadi sia-sia. Maka dari itu Lindong berusaha mengalahkan Musha tanpa ragu sama sekali. Walaupun ya kekuatan mereka berdua terbilang seimbang, mengingat kedua belah pihak hampir mencapai batasnya. Musha yang tak terima kalau dia dikalahkan Lindong hanya menggunakan serangan fisik doang seolah-olah meremehkannya. Di sini Musha nekat menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya di sana nih guys. Tujuannya sih agar bisa mengendalikan anjing iblis dengan kekuatan penuh. Namun dia nggak sadar aja kalau tubuhnya yang udah kelelahan itu justru akan menjadi senjata makan tuan bagi dirinya sendiri. Lindong yang melihat Musha ditelan hidup-hidup oleh anjing iblis itu, dan sekarang anjing iblis tersebut menerkatkan Lindong dan Xiaoyan. Di sini Xiaodia pun keluar sambil nyuruh anjing iblis itu untuk berhenti nih guys. Dan kemudian anjing iblis itu pun tiba-tiba jadi jinak setelah mengenali suaranya Xiaodia. Tentu saja hal itu tentu membuat Lindong dan Xiaoyan begitu kaget kenapa Xiaodia bisa bikin anjing iblis itu nurut banget. Lindong yang bertanya kepada Xiaodia kenapa dia bisa membuat anjing iblis itu patuh kepadanya. Di sini Xiaodia menjelaskan nih, kalau dalam dunia para siluman tuh yang kuatlah yang akan dihormati. Maka dari itu si anjing iblis yang punya peran sebagai anjing penjaga, maka dia akan bersikap baik pada siluman ras atas seperti Xiaodia. Mengingat Xiaodia berasal dari klan siluman Cerlepai Langit yang dulu tuh dihormati banget. Lindong yang ngajak Xiaodia dan Xiaoyan untuk masuk ke dalam ruang harta sekte Baji mumpung udah nggak ada hambatan lagi. Justru anjing iblis itu masih tak mengizinkan siapapun masuk ke dalam ruangan itu nih guys. Karena si anjing iblis ditugaskan majikannya untuk berjaga. Kemudian saat Xiaodia menjelaskan kalau sekte Baji udah lama hancur, seketika anjing iblis itu pun sedih. Xiaodia yang merasa kasihan dengan anjing iblis itu karena dia hanya sebagian jiwa aja dan bisa lenyap kapanpun. Di sini Xiaodia nawarin untuk ikut dengannya aja tuh, daripada anjing iblis itu nanti ketemu musuh yang kuat dan pada akhirnya tewas. Mendengar hal tersebut, anjing iblis itu pun mau ikut dengan Xiaodia karena selain dapat teman baru, Xiaodia juga akan membantu anjing iblis tersebut untuk memulihkan jiwanya secara pelan-pelan. 继续待在这里，也只会陨落殆尽。
不如你跟着。 Lindong yang salut banget dengan kesetiaan anjing iblis itu karena dia tuh melindungi tempat tersebut sampai saat ini. Di momen itu mereka pun mulai masuk ke ruang misterius yang dijaga oleh anjing iblis itu nih guys. Saat itu Lindong dan kawan-kawan melihat ada ruangan bercahaya di bagian ujung lorong di sana, di mana kemungkinan besar ruangan itu benar-benar ruang harta milik sekte Baji yang masih belum tersentuh. Xiaodiao yang nyuruh Lindong untuk memeriksa patung-patung di sana sama seperti saat dia memeriksa lorong sebelumnya. Di sini Lindong melakukan apa yang diminta oleh Xiaodiao tuh. Sampai pada akhirnya kesadaran Lindong pun masuk ke dimensi lain. Kemudian muncullah sosok misterius yang kemungkinan dia adalah sisa jiwa leluhur sekte Baji yang datang-datang langsung menguji Lindong kala itu. 试炼之地。 见过前辈，请问这……涅槃金身。 Di sisi lain, Shikun yang sampai di tempat pertarungan Lindong melawan Musha tadi, dia saat itu merasa curiga tuh, karena ada begitu banyak mayat anak buahnya Musha. Kemudian saat Shikun nyuruh anak buahnya untuk memeriksa satu persatu lorong di sana, Shin pun beralih ke tempat Xiaodiao. Saat itu Xiaodiao yang khawatir dengan Lindong karena nggak sadar-sadar, dia pun masuk ke dalam lautan kesadarannya Lindong untuk memeriksanya. Lindong yang dibuat kewalahan menghadapi setiap serangan sosok misterius itu karena kekuatan spiritualnya sekarang terbilang cukup sedikit, mengingat tadi udah melawan Musha pula. Namun untung aja Xiaodiao datang tepat waktu untuk membantu Lindong. Sampai pada akhirnya dia berhasil menahan serangan sosok misterius itu. Lindong yang menjelaskan keanehan sosok misterius di sana kepada Xiaodiao dan meminta petunjuk apakah Xiaodiao punya rencana. Di momen ini Xiaodiao nyuruh Lindong nih untuk menerima satu serangan sosok misterius itu. Dan benar aja ketika Lindong menerima serangan sosok misterius itu, lautan kesadaran Lindong pun mulai bersatu dengan energi yang digunakan oleh sosok misterius tersebut. Lindong yang berhasil menyerap energi di sana secara perlahan-lahan dengan arahan yang diberikan oleh Xiaodiao. Di waktu bersamaan si Xiaoyan mendengar kalau ada rombongannya Shikun mulai mendekati ke tempat tersebut. Dan ketika Xiaoyan pergi menuju ke arah Shikun untuk mengalihkan perhatian mereka agar tak menyerang Lindong, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Setelah kemarin Lindong berhasil menyerap energi milik sisa jiwa tetua sekte Baji sesuai arahannya Xiaodiao, di sini Lindong dipaksa harus mampu menahan serangan sisa jiwa tetua tersebut kalau dia mau menguasai teknik bela diri spiritual milik sekte Baji. Walau jiwanya Lindong hampir terpecah, Lindong benar-benar dibantu oleh Xiaodiao agar bisa melewati ujian ekstrim ini. Di sisi lain, Shikun yang mulai mendekati tempat Lindong berkultivasi, dia pun melihat Xiaoyan tiba-tiba aja keluar dari lorong gelap di depan sana. Kemudian Shikun yang nyuruh anak buahnya untuk mengalahkan Xiaoyan, ternyata semua anak buahnya Shikun tuh bukan tandingannya Xiaoyan. Sampai pada akhirnya Shikun pun terpaksa turun tangan untuk menyingkirkan Xiaoyan terlebih dahulu. Xiaoyan yang terluka parah tapi masih berusaha berdiri tegak untuk mengulur waktu agar Shikun gak masuk ke sana. Di momen ini Shikun yang udah muak pun berniat mau menghabisi Xiaoyan nih.
Namun untung aja Lindong datang tepat waktu karena dia udah menyelesaikan ujian tetua tadi. Namun ketika Lindong melihat tubuh Xiaoyan mengalami luka parah di sekujur tubuhnya itu, Lindong pun marah dan langsung menyerang Shikun. Shikun yang dibuat Lindong ketar-ketir karena kekuatannya tuh beda banget dari terakhir mereka ketemu. Di sini Shikun mengeluarkan teknik andalannya tersebut untuk mengalahkan Lindong, namun Lindong hanya menggunakan tombaknya doang udah bisa menghancurkan teknik andalannya Shikun. Karena sekarang Lindong tak akan berbelas kasih lagi terhadap Shikun. Setelah Lindong berhasil menghabisi Shikun, Xiaodia pun nyuruh Lindong untuk membantunya memberikan pertolongan pertama kepada Xiaoyan. Sedangkan di sisi lain, Youqing yang mendapatkan gulungan teknik bela diri spiritual seperti Lindong barusan, dia pun dikejutkan dengan kunci tanah rahasia kuno yang tiba-tiba aja bercahaya. Begitu pula dengan kunci milik Honglie yang ikutan bercahaya pula, yang mana sih cahaya tersebut mengarah ke suatu tempat. Di sisi lain, Lindong dan Xiaodiao yang berhasil menyembuhkan Xiaoyan, kunci tanah rahasia kunonya pun memberikan isyarat kalau tempat baru udah siap untuk dijelajahi. Kemudian Lindong pun mengambil kunci tanah rahasia kuno milik Shikun yang udah tewas dan siap-siap pergi dari sana. Setelah itu mulai dijelasin nih, kalau sosok pengawal misterius Honglie kemarin tuh ternyata adalah Lin Langtian. Di sisi lain, rombongan Youqing dan Honglie yang udah di tempat gerbang batu besar tempat sumber cahaya barusan, di sini mereka nggak bisa membuka pintu batu itu nih, karena sisa kunci tanah rahasia kuno masih kurang 2. Kemudian saat Lindong datang ke tempat tersebut, mereka berdua pun dibuat kaget nih, kalau aura Lindong yang dipancarkan tuh jauh lebih kuat dari pertama bertemu. Para anak buah Shikun yang meneriaki Lindong dengan sebutan pencuri karena tak hanya menghabisi Shikun doang, tapi dia juga mencuri kunci tanah rahasia kuno milik Shikun. Kemudian saat pintu batu di sana bereaksi dan Lindong punya 2 kunci sekaligus, Lin Langtian pun muncul sambil menghasut semua orang kalau Lindong udah melakukan trik licik untuk merebut kunci tanah rahasia kuno milik Shikun. Lin Langtian. Lin Langtian yang merasa malu dengan kelakuan suka mencurinya Lindong walaupun mereka berasal dari satu dinasti yang sama. Di sini anak buah Youqing dan Honglie yang sebelumnya dihajar Lindong pun ngadu kepada mereka berdua nih, kalau pil hidup dan mati yang diincar mereka kemarin direbut oleh Lindong pula. Mendengar hal itu, Honglie dan Youqing pun memihak kepada Lin Langtian karena Lindong udah melukai asistennya. Lindong yang benar-benar muak banget melihat 3 rombongan dinasti di sana berusaha menghabisinya. Di sini seluruh prajurit masing-masing dinasti itu berniat mau rame-rame nyerang Lindong dan Xiaoyan. Namun untung aja Xiaodiao nyuruh Lindong untuk menggunakan jiwa binatang iblis yang dia punya untuk memperkuat tombaknya itu. Dan di momen inilah Lindong pun auto membuat semua orang di sana ketar-ketir. Youqing dan Honglie yang saat itu dibuat terdiam setelah merasakan sendiri kekuatan Lindong, tentu aja mereka merasa nggak percaya tuh kalau orang sekuat Lindong berasal dari dinasti rendah sesuai kata Lin Langtian. Kemudian saat Lin Langtian memanfaatkan momen itu untuk menyerang Lindong dari belakang, justru teknik terkuat milik Lin Langtian malah diayam-ayamin Lindong di depan Honglie dan Youqing.
Lin Langtian yang saat itu kabur dengan bantuan gurunya karena dia nggak mau mati di tempat itu. Di sini semua orang akhirnya terdiam nih saat Lindong bertanya apakah ada yang keberatan kalau dirinya punya 2 kunci. Setelah itu Lindong pun menyerahkan salah satu kunci miliknya itu kepada Xiaoyan, di mana Lindong dan Xiaoyan pun masuk ke pintu batu masing-masing dari kunci yang mereka pegang. Lindong yang baru masuk langsung disambut dengan naga langit hijau. Di sini Xiao Diao kaget banget nih kalau ras naga langit ternyata masih ada yang bertahan. Mengingat ras naga sendiri tuh terbilang langka banget untuk dijumpai, walaupun dia berupa pecahan jiwa doang. Di sini naga itu pun bertanya kepada Lindong, dari manakah Lindong mendapatkan simbol leluhur pelahap dalam dirinya itu. Lindong yang saat itu ditangkap naga itu agar berkata jujur aja di manakah dia mendapatkan simbol leluhur tersebut. Kemudian Lindong yang berkata jujur pun tapi masih tetap tak bisa membuat naga itu percaya. Sampai akhirnya naga tersebut pun memeriksa ingatannya Lindong dan mulai percaya nih kalau Lindong emang beneran mendapat simbol leluhur itu dari Haitong. Si naga yang berubah bentuk ke wujud manusia dan memperkenalkan dirinya kepada Lindong kalau dia tuh Raja Naga Hijau bernama Qingji. Di sini Lindong mulai paham tuh kenapa Qingji tadi marah banget karena Haitong adalah kenalannya. Namun karena Lindong terbilang masih lemah dan akan sulit melindungi simbol leluhur itu di masa depan, Qingji pun ngasih teknik naga langit hijau kepada Lindong. 天龙之气是我龙族修炼的根。 Setelah Lindong berhasil mewarisi teknik naga hijau itu, Qingji pun menjelaskan kepada Lindong kalau teknik tersebut akan semakin kuat jika Lindong naik ranah. Setelah itu, Qingji pun pamit kepada Lindong nih guys, sambil berkata kalau dia merasa senang karena bertemu penerus Haitong di zaman sekarang. Di sana, Qingji juga meninggalkan begitu banyak pil nirvana, maka tempat tersebut sangatlah cocok bagi Lindong dan Xiao Diao untuk berkultivasi. Di sisi lain terlihat Xiaoyan yang saat itu sampai di gerbang harimau buas setelah masuk gerbang batu tadi. Di sini Xiaoyan tak dapat kendala sama sekali nih. Bahkan jiwa leluhur tempat tersebut aja langsung memberikan izin kepada Xiaoyan untuk berkultivasi karena mereka sama-sama dari ras harimau. Di momen itu mereka bertiga pun berkultivasi sedangkan Xiao Diao mau evolusi jadi wujud manusia. Lindong yang seneng banget karena dia bisa langsung naik ranah 2 tingkat dan sekarang tuh di ranah nirvana tingkat 3. Di momen ini Lindong lagi dan lagi dibuat kaget tuh saat melihat Xiao Diao punya tubuh manusia yang masih muda banget. Mengingat Xiao Diao tuh berumur ratusan tahun, maka Lindong mengira kalau Xiao Diao bakal berwujud aki-aki seperti tetua sekte pada umumnya. Xiao Diao? Xiaoyan yang saat itu melihat Lindong keluar dengan aura yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Awalnya sih Xiaoyan ini nggak sadar tuh kalau sosok pria di sebelah Lindong adalah Xiao Diao. Namun ketika Lindong menjelaskan, Xiaoyan pun ikut senang karena Xiao Diao akhirnya punya wujud manusia juga. Setelah itu mereka pun OTW ke tempat lain untuk nyari harta lagi. 此次在远古战场，我们收获颇丰。大哥才是真的厉害，你身上的气势更……小妍，看你的气息似乎变强了不少。 Lindong dan kawan-kawan yang saat itu dibuat kaget ketika melihat Hong Lei dan Yo Jing mati beserta semua rombongannya. Saat itu ada kakek-kakek yang memperingatkan Lindong untuk segera keluar dari medan perang kuno tuh. Karena ada kekuatan gelap misterius yang membuat banyak kultivator kuat pada tewas. Mendengar hal tersebut, Lindong pun pamit pergi dari sana.
Si kakek yang menyarankan Lindong untuk ikut seleksi di Sekte Super yang letaknya tak jauh dari tempat tersebut, di sini kakek itu pun pergi sambil berharap nih akan bisa bertemu Lindong kembali. Melihat hal itu, Xiao Dia pun menduga kalau kakek barusan kemungkinan adalah salah satu tetua dari Sekte Super. Dan ketika Lindong memutuskan untuk pergi ke tempat Sekte Super, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Setelah kemarin Lindong bikin Lin Langtian terluka parah sampai kondisinya sekarang jadi sekarat, di sini tuh Lin Langtian dihampiri oleh sosok misterius nih guys. Kalau dia nggak mau mati, ya jalan satu-satunya harus menerima kerjasama. Walaupun Lin Langtian sendiri nggak tahu kekuatan apakah yang dimasukkan ke dalam tubuhnya tersebut. Asalkan yang penting bisa selamat dan bisa balas dendam kepada Lindong, maka dengan senang hati sih Lin Langtian akan menerima kesepakatan itu. Di sisi lain, Lindong yang hampir sampai di Sekte Super yang letaknya sih tak jauh dari sana. Di momen ini Lindong mendengar suara keributan dari gerombolan pria yang saat itu sedang mengejar seorang kultivator cewek. Awalnya sih Lindong mau bantu karena dia ingat Qingtan alias adik perempuannya. Namun Xiao Diao nyuruh Lindong untuk jangan keluar dulu karena ada warisan kekuatan yang akan keluar dari tubuh kultivator cewek itu. Lindong yang saat itu berusaha membantu kultivator cewek tersebut untuk mengendalikan warisan kekuatannya lagi. Pada akhirnya Lindong pun melindungi cewek itu semalaman di hutan sana. Kemudian ketika cewek itu bangun, dia pun berterima kasih kepada Lindong kalau dia udah menolongnya tadi. Tak lupa dia juga memperkenalkan diri jika namanya adalah Surou. Namun karena Surou tahu diri kalau kekuatannya bisa merepotkan Lindong, dia pun pamit pergi dari sana. Esok harinya Lindong yang sampai di tempat ujian seleksi Sekte Super, di sana tuh ada begitu banyak kultivator yang mau ikut. Namun kata penguji di sana tuh hanya mereka yang ranah nirvana ke atas doang yang bisa ikut. Di sana mereka akan digolongkan jadi tingkat sesuai kekuatan masing-masing, yakni tingkat manusia, tingkat bumi, dan tingkat langit. Paling tinggi sih adalah tingkat langit. Jika lolos akan dapat segel nirvana. Setelah itu, Lindong yang jadi pusat perhatian karena berita tentangnya udah nyebar luas. Di sini Lindong pun menahan kekuatannya nih guys, agar masih di tingkat bumi aja untuk cari amannya. Xiao Diao dan Xiao Yan yang saat itu menahan kekuatannya juga agar masuk ke tingkat bumi sama seperti Lindong. Tapi anehnya di sini tuh tingkat langit terdiri dari murid Sekte Super langsung. Padahal ini ujian seleksi masuk yang mana hal itu bikin emosi para peserta pendatang. Kemudian datanglah salah satu murid Sekte Super bernama Feng Chang sambil berkata kalau kroco seperti mereka tuh hanya sebagai pelengkap doang agar kompetisi ini terlihat meriah. Kakek penguji yang saat itu membuka portal tempat ujian berlangsung dan mengumumkan kalau ujian seleksi itu udah bisa dimulai. Semua peserta pun masuk ke dalam dimensi tempat ujian tersebut, di mana mereka saling membunuh satu sama lain memperebutkan segel nirvana. Namun di sini Lindong berencana mau menargetkan satu murid Sekte Super karena segel nirvana mereka bernilai 100 poin. Kemudian Lindong lagi-lagi melihat Surou kesulitan karena dikeroyok oleh rombongannya Feng Chang. Lindong yang nyuruh Feng Chang untuk pergi dari sana karena dia harusnya malu nyerang cewek satu doang tuh keroyokan. Di sini Feng Chang pun nyuruh para anak buahnya untuk nyerang Lindong rame-rame, tapi mereka diladeni oleh Xiao Yan dan Xiao Diao. Kemudian Lindong pun meminta Xiao Diao untuk menjaga Surou karena dia mau meladeni Feng Chang. Mengingat pria macam begini tuh pantas diberi pelajaran.
Chang yang memuji kemampuan Lindong karena masih di ranah nirvana tingkat aja bisa mengimbanginya yang di tingkat 4. Kemudian Lindong yang dipaksa untuk tunduk dengan tekanan ranah nirvana 4-nya Feng Chang, Lindong masih bisa menangkisnya. Melihat hal itu, Feng Chang pun mulai sedikit lebih serius, di mana dia menggunakan teknik bela diri spiritual untuk melawan Lindong. Lindong yang berhasil memojokkan Feng Chang sampai dia muntah darah. Di sini para anak buahnya Feng Chang tuh nggak bisa mengalahkan Xiao Diao dan Xiao Yan. Sampai pada akhirnya ketika para anak buahnya di sana benar-benar dikalahkan Xiao Yan dan Xiao Diao, Feng Chang pun mulai menggunakan pusaka jiwa tingkat langit, di mana pusaka tersebut punya jiwa naga hitam yang amat sangat kuat. 天阶灵宝。 青灵盾，你如果只有这点手段，那你Di sisi lain, Mu Hongling yang melihat pertarungan Lindong dari kejauhan dengan rekannya di sana. Mu Hongling ini tuh adalah sosok wanita kuat di season sebelumnya yang mau mencelakai Lindong demi memperebutkan kunci tanah rahasia kuno. Di momen ini, Lindong pun dipaksa Feng Chang untuk nyerah dan memberikan surau daripada dia dihabisi oleh Feng Chang. Xiao Yan yang saat itu mau bantu Lindong, tapi Xiao Diao nyuruh untuk jangan dulu karena Lindong terlihat belum serius. Dan benar aja, kini Lindong mulai menggunakan kekuatan penuh dari teknik naga langit hijau pemberian Qingzi kemarin, di mana teknik tersebut bisa memanggil jiwa naga langit hijau dengan bentuk yang utuh untuk melawan balik naga hitam miliknya Feng Chang. Lindong yang berhasil mengalahkan Feng Chang dan mengambil pusaka jiwa serta segel nirvananya, tentu saja hal itu membuat orang yang menonton pun merasa masih tak bisa percaya nih kalau Lindong punya kekuatan mengerikan begitu. Di sini Xiao Yan dan Xiao Diao pun ngasih segel jiwa yang mereka dapatkan dari musuh tadi. Tapi ketika Surau mau ngasih segel jiwanya sebagai ucapan terima kasih, justru Lindong berkata nih kalau Surau tak perlu melakukan hal tersebut. 若他能闯进最后决赛， 就已经要从地榜升入天榜。这比赛刚开始， 林动才有资格加入我实力最强的元老，不过是匹黑马。看来你对这个小家伙很感兴趣。 Lindong yang saat itu meminta Xiao Diao untuk menyembuhkan lukanya dulu sebelum dia bertemu musuh kuat lagi. Di sini Lindong pun dihampiri oleh Qin Tian nih, alias rekannya Mu Hongling yang memperhatikan pertarungan Lindong dari tadi. Saat itu Qin Tian pengen bertanding secara adil melawan Lindong karena dirinya penasaran dengan kekuatannya Lindong. Di mana Lindong sendiri sih diberi obat penyembuh dan akan Qin Tian tunggu sampai Lindong pulih nanti. Lindong yang tak keberatan dengan ajakan duel Qin Tian karena dia tak ada niat membunuh sama sekali. Di momen ini, Qin Tian diperingatkan oleh Lindong tuh agar dia menghindari 4 pewaris sekte iblis karena mereka adalah sekte yang berbahaya banget. Kemudian Lindong pun pergi dari sana sambil berterima kasih atas info penting barusan. Namun Mu Hongling sendiri sih cukup menyayangkan kalau nggak ada pertarungan seru kala ini. Beberapa jam kemudian, Lindong yang berkultivasi untuk menyembuhkan diri dibantu dengan Surau. Di sini sih Surau bercerita kepada Lindong tuh kalau dirinya tuh bisa mengendalikan warisan kekuatannya tersebut hanya lapisan segel pertama doang. Kalau lapisan segel kedua sih warisan kekuatannya bakal hilang kendali pelan-pelan. Di waktu bersamaan, Xiao Yan dan Xiao Diao yang berjaga di luar tiba-tiba aja dapat serangan dadakan dari Jenderal Jiwa Kematian. 剩下2个交给你了，别让他们惊扰。不了解。大人，这俩小贼该如何处置？找死还是直接杀了吧？随你。
Xiao Diao yang saat itu diremehkan Jenderal Jiwa Kematian itu karena makhluk siluman setengah manusia seperti dirinya tak sepantasnya melawan dia ini. Namun karena Xiao Diao punya wawasan luas perihal aliran sesat seperti sekte musuh, dia pun nyerang Jenderal Jiwa Kematian itu dengan sangat efisien dan berusaha menjauhkannya dari tempat Lindong berkultivasi. Jenderal Jiwa Kematian yang saat itu mulai paham kalau gerak-gerik Xiao Diao seperti melindungi hal penting di dalam goa sana. Di sini Xiao Diao pun mulai dibuat kerepotan nih, karena dia harus melindungi tempat Lindong berada serta harus melindungi Xiaoyan yang mulai kelelahan akibat pertarungan sebelumnya. Di momen ini Suro pun keluar untuk membantu Xiao Diao walaupun dia terpaksa harus membuka segel kedua warisan kekuatannya. Lindong yang berhasil pulih dan segera membantu Xiao Diao dan kawan-kawan untuk menahan serangan musuh. Di sini Lindong pun menggunakan pusaka jiwa milik Feng Chang untuk memanggil naga hitam di sana. Melihat hal tersebut, Jenderal Jiwa Kematian pun menghisap energi kehidupan kedua anak buahnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dan ketika serangan kedua belah pihak saling bertabrakan, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Setelah kemarin Lindong berhasil memulihkan diri dan melawan balik Jenderal Jiwa Kematian, di sini Jenderal Jiwa Kematian itu tuh tak yakin nih bisa menang kalau dikeroyok ini. Sampai akhirnya dia pun memutuskan untuk kabur aja. Awalnya sih dia emang bisa menghindari beberapa kali serangan Lindong dan kawan-kawan. Namun ketika dia udah nggak bisa menghindar lagi, dia pun berusaha menggunakan teknik pengalihan agar bisa kabur. 身体早就被死气侵蚀，我的亡鬼体，付出代价！黑龙啸，半吊子都算不上的死气。 Lindong yang membiarkan Jenderal Jiwa Kematian untuk pergi karena dia hanya berupa pecahan jiwa primordial doang. Untuk sekarang sih Lindong harus fokus mencari tempat yang aman bagi Xiaoyan, di mana dia harus segera menerobos ranah karena kekuatan spiritualnya udah kebanyakan. Sedangkan di sisi lain, si Jenderal Jiwa Kematian tadi pun cepu kepada ketua sekte iblis, yang mana saat itu terlihat jika Lin Langtian tuh ternyata kemarin diselamatkan oleh ketua sekte iblis. 期间我们掉队不少，得抓紧时间了，别让他逃了。 Di sisi lain terlihat Moling alias temannya Lindong yang saat itu sih dibully kultivator dari dinasti Tianmo alias tempat asal keluarga Song yang harus dihindari Lindong kata Qintian kemarin. Saat itu Moling gak berani menentang dua musuh itu nih guys, karena bisa gawat juga kalau mereka mengincar kultivator lain yang berasal dari dinasti Agung Yan, tempat Lindong berasal. Setelah itu datanglah Lindong sambil berkata kalau Moling gak perlu takut lagi, mengingat Lindong sendiri emang berniat melawan dinasti Tianmo. 干得好！威元皇明，你和你的大炎王朝都会随时奉陪。大炎王朝，你究竟是谁？ Salah satu kultivator dinasti Tianmo yang saat itu memohon ampun agar tak dihabisi Lindong. Di sini Lindong berbaik hati nih, tak akan menghabisi dia. Walaupun Moling khawatir aja nih kalau akan datang kultivator yang lebih kuat lagi ke tempat tersebut. Saat itu Lindong dibuat kaget mendengar ucapan Moling kalau kemarin tuh dia sempat ketemu dengan Lin Langtian. Katanya sih dia ikut ujian seleksi itu pula. 不用跟雕爷客气，咱们也算半个熟人。今天的事情我绝不会收拾。你不是有后台吗？ Beberapa saat kemudian Xiaoyan yang berteriak kesakitan karena kekuatan spiritualnya tuh udah meluber keluar. Di momen ini Xiaoyan pun disuruh Lindong untuk fokus nih menerobos ranah di tempat itu aja. Namun baru beberapa jam aja mereka berada di tempat tersebut, ada kekuatan spiritual yang begitu mengintimidasi datang dari bagian atas langit.
Dugaan Lindong sih mereka ini pasti para iblis dari keluarga Song. 压制不住涅槃劫了。 Lindong yang melihat kedatangan 3 iblis keluarga Song yang bernama Song Zhen, Song Cui, dan Song Ba. Mereka ini tuh berada di ranah nirvana tingkat 5. Di sini Xiao Diao berusaha melawan Song Cui seorang diri, sedangkan Mo Ling dan Su Rou melawan Song Ba. Untuk Song Zhen sendiri sih dia dilawan oleh Lindong karena bagaimanapun prioritas utama mereka saat itu harus melindungi Xiao Yan agar bisa melewati petaka ranah dan menerobos ke ranah berikutnya. 天劫灵魔。 Orang-orang yang melihat pertarungan sengit Lindong melawan Song Zhen benar-benar sangat intens. Di sini banyak yang mengira nih kalau Lindong pasti kalah melawan Song Zhen. Mengingat ranahnya Lindong tuh lebih lemah 2 tingkat di bawah kata mereka. Kemudian saat Lindong terpojok, dia pun memanfaatkan petaka ranah di sana nih untuk keluar dari situasi maut. Bagi Song Zhen, Lindong menerobos ranah saat pertarungan tuh hanyalah tindakan bunuh diri doang. 饕餮魔叉。 Lindong yang berhasil menerobos ranah nirvana tingkat 4 setelah dihajar Song Zhen tanpa henti. Di sini semua orang langsung terdiam tuh. Karena biasanya saat seseorang menerobos ranah itu adalah momen terlemah bagi kultivator itu. Tapi Lindong justru malah sebaliknya. Kemudian Song Zhen yang mulai kesulitan melawan Lindong pun menggunakan warisan sekte iblis yang bisa menelan kekuatan spiritual musuh. Lindong yang berusaha menyelamatkan Xiao Yan karena dia tak bisa bergerak sama sekali nih saat menerobos ranah. Di momen ini Lindong berhasil menyelamatkan Xiao Yan, tapi dia sendiri malah ditelan warisan sekte iblisnya Song Zhen. Kemudian Lindong yang menelan warisan itu dengan simbol pelahap. Song Zhen pun seketika kebingungan dengan apakah yang terjadi barusan. Ditambah lagi dengan Xiao Yan yang berhasil menerobos ranah nirvana tingkat 3, maka situasi pun berbalik. 饕餮魔甲。如天手。 该我们了。 Melihat 3 iblis keluarga Song berhasil dikalahkan timnya Lindong dan kawan-kawan, tentu saja orang-orang yang menonton barusan tuh langsung menganggap kalau Lindong ternyata lebih kuat dari dugaannya. Tak lama kemudian ujian seleksi pun selesai dan ke-24 peserta yang punya poin segel nirvana tertinggi akan masuk ke babak berikutnya, di mana Su Rou dan Mo Ling berterima kasih kepada Lindong karena berkat dirinya lah mereka bisa lolos. Setelah semua peserta yang lolos ke babak berikutnya sampai di gunung tertinggi untuk diuji, di sini Qin Tian dan Mu Hongling sedikit nyindir Lindong tuh. Kalau dari kemarin tuh dia selalu hoki mulu bisa mengalahkan musuh-musuh kuat yang dia lawan. Kata Lindong sih kalau mau duel untuk membuktikan hoki atau tidaknya, mendingan nanti langsung gas baku hantam aja saat pertarungan dimulai. Beberapa saat kemudian ketika semua orang udah pergi dari sana, timnya Lindong pun dihampiri oleh kakek-kakek yang dulu menyarankan Lindong untuk ikut ujian seleksi. Kemudian kakek itu pun memperkenalkan dirinya jika dia bernama kakek Wu alias tetua sekte Dao yang merupakan salah satu dari 8 sekte super. Intinya sih sekte super tuh ada 8 dan rencananya kakek Wu langsung merekrut Lindong kalau dia mau. Kakek Wu yang menjelaskan kepada Lindong kalau sekte Dao miliknya tuh emang bukan yang terkuat di antara 8 sekte super.
Namun kakek Wu akan memastikan Lindong jika dia akan mendapatkan banyak manfaat mengingat Lindong punya hati yang baik. Di sini Lindong minta waktu kepada kakek Wu nih, karena dia juga pengen melihat bagaimanakah keadaan masing-masing sekte super di sana nanti. Ketua Sekte Yuan yang menjelaskan kepada para peserta kalau mereka tuh akan dinilai oleh para ketua sekte di sana saat pertarungan nanti. Untuk 3 besar pemenang, mereka bebas memilih untuk masuk ke sekte mana. Walaupun nanti mereka nggak masuk 3 besar, tapi mereka juga tetap bakal direkrut ketua sekte kalau dianggap layak untuk gabung. Maka dari itu, mereka diperbolehkan melakukan apapun untuk mendapatkan pengakuan 8 ketua sekte super. Beberapa saat kemudian, Lindong yang merasakan kedatangan Ling Langtian di tempat tersebut dengan tatapan yang penuh kebencian. Di sini kakek Wu nawarin Lindong nih untuk melakukan sedikit kecurangan agar tak melawan Ling Langtian, mengingat dia punya aura yang mengerikan dari sekte iblis. Namun Lindong pengen melawan Ling Langtian nih untuk menentukan akhir dendam mereka berdua. Setelah itu mereka pun disuruh untuk mengambil token undian sendiri-sendiri dan menentukan lawan masing-masing di undian tersebut. Lindong yang benar-benar apes banget karena langsung dapat lawan Ling Langtian di pertandingan pertama. Di sini para ketua sekte pun mengurung Lindong dan Ling Langtian di dalam suatu formasi pelindung agar para peserta di sana nanti tak kena imbas pertarungan mereka berdua ini. Kata Ling Langtian sih dia udah nggak sabar banget pengen bikin Lindong cacat, mengingat kemarin dirinya hampir dibuat Lindong mokat. Lindong yang masih belum terlihat kelelahan sama sekali karena serangan Ling Langtian tak memberikan efek luka parah. Di momen ini Ling Langtian tuh mulai menggunakan warisan dari sekte iblis yang membuatnya bisa berubah bentuk ke wujud iblis. Tentu aja ketika Ling Langtian dalam mode iblisnya itu, ranahnya sendiri naik beberapa tingkat, sampai-sampai membuat orang yang menontonnya pun dibuat nggak habis pikir. Lindong yang diserang Ling Langtian terus-menerus sampai kesulitan untuk menghindar. Di momen ini tuh Lindong pun menggunakan warisan milik Song Zhen nih untuk menelan serangan milik Ling Langtian yang kategorinya masih menggunakan kekuatan spiritual. Kemudian ketika Lindong menyerang balik, Ling Langtian pun makin dibuat jengkel. Sampai pada akhirnya mereka berdua mengeluarkan teknik terkuat masing-masing untuk mengakhiri pertarungan sengit itu. Setelah kemarin Lindong menyerang Ling Langtian dengan sekuat tenaga, tapi Ling Langtian masih belum juga kalah. Di sini tuh Lindong menyerang Ling Langtian dengan tangan kosong lagi. Sampai pada akhirnya Ling Langtian sendiri sih tak bisa melakukan perlawanan balik sama sekali. Dirasa udah cukup menghajar Ling Langtian, Lindong pun berniat mau menghabisi Ling Langtian dengan teknik jari kehancuran surgawi. Ling Langtian yang tertawa dengan begitu keras sambil berkata kalau Lindong tuh tak akan pernah bisa menang melawannya. Kemudian Ling Langtian pun mulai mengorbankan sebagian jiwa primordialnya di sana untuk menciptakan tubuh jiwa iblis ukuran besar. Melihat hal itu, Lindong pun memasang pertahanan terkuatnya untuk mengisi kekuatan naga hitam agar bisa digunakan kembali.
Semua orang yang dibuat keheranan dengan strategi macam apakah yang dipakai oleh Lindong, karena dari tadi tuh dia hanya membuat Lin Langtian marah doang. Di saat energi jiwa naga hitam udah terisi penuh, Lindong pun memanggil jiwa naga hitam tersebut untuk menyerang balik Lin Langtian. Melihat hal itu, orang-orang pun langsung mulai paham nih guys. Ternyata tadi tuh Lindong memanfaatkan serangan Lin Langtian agar lonceng naga Lindong itu berbunyi. Melihat Lindong berhasil memojokkan Lin Langtian sampai seperti ini, tentu aja situasi pun mulai sangat mencekam nih. Karena Lindong menceritakan semua kekesalannya selama ini terhadap Lin Langtian tuh bukan hanya perselisihan sepele, melainkan sikap Lin Langtian sebagai keluarga inti tuh benar-benar membuat keluarga Japang Lindong muak banget. Maka dari itu, Lindong pengen mengakhiri dendam berkepanjangan ini. Lindong yang merasa udah lega banget karena Lin Langtian dia pikir udah berhasil dihabisinya. Di sini tuh ternyata Lin Langtian menolak untuk mati gitu aja nih guys. Karena dirinya itu rela meledakkan diri untuk membuat semua orang yang ada di sana mati bersama dengan dirinya. Karena beberapa hari lalu Lin Langtian dikasih ketua sekte iblis segel formasi yang kuat banget untuk melenyapkan semua orang yang ada di sana, tak peduli seberapa kuat ranah mereka. Para ketua sekte super yang melihat kedatangan ketua sekte iblis bernama Zheng Zhong melakukan trik licik seperti ini tuh untuk mengurung mereka semua doang. Kata Zheng Zhong sih ini adalah giliran wilayah barat. Karena selama beberapa ratus tahun terakhir ini tempat tersebut udah dikuasai mereka dari wilayah timur. Untuk sekarang para ketua sekte super harus merelakan tempat tersebut pindah kekuasaan. Karena mereka tak akan bisa keluar dari penjara ruang yang diciptakan khusus bagi para ketua sekte super. Para ketua sekte super yang berusaha memecahkan segel ruang yang mengurung mereka, ternyata Zheng Zhong dari bagian luar tuh bisa menambal kembali kerusakan segel ruang tersebut. Di sini Qin Tian yang berinisiatif untuk menyerang Zheng Zhong selagi dia fokus menahan para ketua sekte super, ternyata dia malah dikalahkan Jenderal Jiwa Kematian yang sebelumnya udah dibikin Lindong sekarat tapi sekarang dia pulih total. Lindong yang langsung melesat kencang menuju bagian atas formasi sekte iblis milik Zheng Zhong, Jenderal Jiwa Kematian pun berusaha menghadang Lindong nih agar dia tak mengacaukan rencana ketua sekte mereka. Di momen ini, Lindong pun mengerahkan boneka iblisnya untuk menahan Jenderal Jiwa Kematian, di mana saat itu Xiao Diao dan Xiao Yan ikut menangani Jenderal Jiwa Kematian agar Lindong fokus menghancurkan inti formasi musuh. Lindong yang berhasil menjadi master simbol langit segel kedua berkat bantuan petaka petir formasi iblis musuh. Hal ini pun benar-benar membuat Jenderal Jiwa Kematian makin tertarik banget nih kalau dia pengen melawan Lindong saat itu juga. Dan ketika Xiao Yan dan Xiao Diao berhasil dikalahkannya, Jenderal Jiwa Kematian pun nyerang Lindong dari kejauhan dengan kekuatan penuh. Walaupun barusan dia dihadang oleh Surou yang berusaha menghalanginya. Lindong yang saat itu benar-benar tak terkalahkan lagi ketika dia berhasil mencapai tingkat master simbol langit 3 segel. Di sini Lindong benar-benar bikin rusuh di bagian atas formasi sana nih guys. Bahkan para anak buah Zheng Zhong aja udah bukan tandingan Lindong walau dikeroyok. Setelah itu Lindong pun memanfaatkan petaka petir terkuat di tempat itu. Sampai akhirnya Lindong berhasil mencapai tahap master simbol langit 4 segel. Sisa anak buah Zheng Zhong yang langsung gercep memperbaiki mata formasi sekte iblis agar bisa beroperasi kembali. Para peserta yang dari tadi bengong pun mulai ikut membantu Lindong nih guys untuk menghancurkan formasi musuh agar pihak musuh tak semena-mena lagi.
Namun Jingjong tentu tak tinggal diam, di mana dia saat itu langsung menggunakan teknik kutukan kematian yang langsung menyerang jiwa primordial semua orang. Lindong yang diminta kakek Wu untuk bikin Jingjong hilang konsentrasi agar para ketua sekte super bisa keluar dari segel ruang secara paksa. Di sini Xiao Diao dan Xiao Yan berkata kepada Lindong nih guys, kalau mereka akan menemani Lindong melawan musuh sekuat apapun karena mereka udah seperti saudara. Mendengar hal itu, Lindong pun nekat nyerang Jingjong bersama dengan Xiao Yan dan Xiao Diao. Walaupun mereka sadar kalau mereka bertiga tuh tak sebanding dengan kekuatan Jingjong. Semua orang yang melihat Lindong benar-benar melindungi mereka semua dari serangan mematikan yang dilancarkan oleh Jingjong. Tanpa pikir panjang sih, semua orang pun memberikan kekuatan spiritual mereka kepada Lindong agar mereka bisa bertahan dan melawan balik serangan Jingjong. Di sini Lindong pun mengerahkan semua kekuatan spiritual pemberian mereka untuk melancarkan satu serangan kuat. Lindong yang berteriak kesakitan ketika berusaha menghancurkan sebagian jiwa primordial Jingjong dalam teknik iblisnya tadi. Di momen ini Xiao Diao, Xiao Yan dan semua orang yang ada di sana pun ikut membantu Lindong nih agar bisa menghancurkan sebagian jiwa primordialnya Jingjong. Dan ketika mereka berhasil menghancurkan sebagian jiwa primordial itu, seketika konsentrasi Jingjong pun mulai buyar dan langsung dimanfaatkan oleh para ketua sekte super agar bisa bebas. Jingjong yang saat itu langsung memutuskan untuk kabur dari sana karena ada Qingzu datang sebagai perwakilan dari Istana Suci 9 Surga. Di momen ini Qingzu dibuat kagum dengan Lindong nih guys. Karena sejak pertemuan mereka di season 2 dulu, Lindong benar-benar berusaha menempati janjinya itu agar bisa lebih pantas bersanding dengannya. Namun Lindong sendiri sih masih sadar diri kalau dia belum cukup kuat untuk bisa bertegur sapa dengan Qingzu di depan semua orang. Para ketua sekte super yang berterima kasih kepada Qingzu karena dia datang di waktu yang tepat banget, sampai-sampai Jingjong kabur ketakutan. Setelah itu Lindong pun diumumkan sebagai juara pertama di ujian kali ini nih guys, dan berhasil mendapatkan pengakuan dari para peserta ujian lainnya. Di momen tersebut Lindong menolak ajakan ketua sekte Yuan untuk join ke tempatnya, karena Lindong sendiri sih mau masuk ke dalam sekte Dao yang dipimpin oleh kakek Wu. Di sisi lain, para tetua keluarga Lin inti yang dikumpulkan tetua Agung Lin karena ada kabar tentang pemuda dari keluarga Lin tuh masuk ke sekte Dao yang merupakan salah satu dari 8 sekte super. Awalnya sih mereka menduga kalau yang masuk sekte super itu adalah Lin Langtian. Namun kata tetua Agung Lin menegaskan kepada semuanya kalau yang keterima tuh adalah Lindong. Maka dari itu keluarga Lindong yang berasal dari klan Jepang pun bakal menggantikan posisi tetua keluarga Lin inti milik Lin Langtian. Dan itulah akhir cerita dari perjalanan Lindong di season kali ini. Wah, akhirnya ending season kali ini tuh terbilang happy ending ya guys. Karena Lindong udah berhasil balas dendam kepada Lin Langtian dan masuk ke salah satu sekte super yang jadi target tetua Agung Lin. Semoga aja season 7 nanti tuh bisa tayang dalam waktu dekat ya. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.